أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Masyarul muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali kajian kita pada pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz, karangan dari Abdul Azim Al-Badawi. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang ahkamul haid wan nifas, yaitu hukum-hukum terkait dengan wanita haid dan nifas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tayamum. Insyaallah pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan membahas tema tentang hukum-hukum keterkaitan haid dan nifas. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu haid. Al-haidu huwa ad-damul ma'ruf. Ad-damul ma'ruf 'inda an-nisa wa la hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarihi wa innama yurja'u fihi ila al-'adah. Jadi haid itu adalah darah yang sudah diketahui oleh semua perempuan. Ini darah yang ma'ruf sekali, sudah diketahui oleh para perempuan. Dan darah ini tidak ada batasan dalam syariat berapa minimal atau maksimalnya. Masa haid itu berapa minimalnya dan berapa maksimalnya wanita itu haid, itu tidak ada batasan dalam syariat. Maka hal itu dikembalikan kepada adat, kebiasaan wanita tersebut. Ada terkadang wanita yang masa haidnya 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 10 hari. Maka itulah kebiasaan dia. Dan itu terus bergulir di setiap bulannya. Maka dihukumi masa haidnya itu sesuai dengan kebiasaan darah itu keluar di setiap bulannya. Baik. Adapun darah nifas, wan nifas kata beliau di sini huwa damul kharij bisababil wiladah. Adapun darah nifas itu keluar karena disebabkan wiladah. Wiladah itu melahirkan. Karena sebab melahirkan. Wa aktsaruhu arba'una yauman. Dan masa nifas itu maksimalnya adalah 40 hari. Nah, kalau nifas ada ketentuan dari syariat masa maksimalnya sebanyak 40 hari. Maksimalnya 40 hari. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah berkata, "Kanan nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 yauman." Dulu perempuan-perempuan nifas di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 yauman, 40 hari lamanya. Baik, tatkala mereka sudah melihat dalam kondisi mereka sudah suci, ketika perempuan yang sedang nifas melihat mereka sudah suci sebelum 40 hari, maka mereka wajib untuk mandi besar dan bersuci. Walaupun misalnya 20 hari masa melahirkannya atau 30 hari, belum sampai 40 hari. Selama dia sudah melihat bahwa dia dalam kondisi suci, tidak mengeluarkan darah nifas lagi, dia berkewajiban untuk mandi dan terus dianggap sudah bersuci, dia sudah sholat lagi dan hal-hal yang tadinya haram menjadi halal untuk dia kerjakan. Baik, apabila darah tersebut terus-menerus keluar melebihi dari 40 hari, maka kata para ulama, iltasalat litamamil arba'in. Maka pokoknya sampai hari ke-40 dia mandi saja.
Walaupun di 41 masih keluar darahnya, di 42 hari ke-42 masih keluar darahnya, atau mungkin sampai 45 keluar darahnya, yang penting dia batasi maksimalnya adalah 40 hari. Baik. Ma yuhramu bil haid wan nifas. Apa yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas? Yang pertama, yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah apa? Puasa. Baik. Wa takdihi idza tahurat. Dan puasa itu apabila dia tinggalkan tatkala dia sedang haid atau nifas, maka puasa itu harus diqadha, diganti. Kapan? Ketika dia sudah suci. Sebagaimana hadis Mu'adzah, sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Aisyah. Maka Aisyah menjawab, "Ma balul haid taqdi shaum wa la taqdi shalah." Jadi Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ma balul haid? Ada apa dengan wanita haid? Kok dia mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salatnya?" Wanita haid kan tidak boleh salat juga kan? Tapi di sini ditanyakan oleh seorang Mu'adzah, murid daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, mengatakan, "Apa perbedaannya? Ada apa dengan wanita haid? Kenapa dia mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salatnya?" Lalu Aisyah menjawab, "Kana yusibuna dzalika ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah." Dulu kata Aisyah menjawab, kami juga haid. Kami juga dulu nifas. Di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Jadi jawaban Aisyah simpel sekali. Beliau ini menyandarkan kepada apa yang dulu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang diharamkan yang kedua bagi wanita yang haid, al-wata'u fil farji. Al-wata'u fil farji. Jima kalau bahasa lainnya. Bahasa lainnya lagi adalah al-wata'. Wata'u fil farji, yaitu berhubungan biologis dengan pasangannya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Wahai Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul huwa adza. Jawablah bahwa haid itu adalah adza, kotor, sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka hendaklah menjauhi wanita-wanita tatkala mereka sedang haid. Menjauhi wanita di sini bukan artinya tidak boleh tidur satu ranjang dengan mereka. Karena ada sebagian yang mengira bahwa tatkala seorang perempuan sedang haid, istrinya misalnya, fa'tazilun nisa, dia meninggalkan istrinya itu sehingga dia tidak tidur satu ranjang dengan istrinya. Istrinya di mana tidur, dia di mana? Istrinya di kamar, dia bisa jadi di luar tidurnya, di sofa. Tidak itu maksudnya. Fa'tazilun nisa, jauhi perempuan di saat dia haid, maksudnya adalah wala taqrabuhunna hatta yathun. Jangan mendekati, maksudnya jangan berhubungan biologis dengan istrinya sampai istrinya suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika istrimu suci, sudah mandi, maka boleh kamu mendatangi kembali istrimu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hal ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ibu-ibu kalau mau geser ke depan lagi boleh. Masih ada yang belum kedapatan. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi Nabi SAW memerintahkan pada pasangan suami dan istri, kata Rasulullah, isna'u kulla syai', lakukan segala sesuatu, silahkan, tidak ada masalah. Lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Nikah di sini maksudnya kecuali jima. Jadi suami dan istri, tatkala istrinya sedang haid, maka dia boleh berciuman, boleh bercumbu, boleh apapun boleh dilakukan oleh suami dan istri tersebut, kecuali satu yang dilarang oleh Rasul SAW, nikah. Nikah di sini maksudnya jima. Baik, bagaimana hukum orang yang mendatangi istrinya sedang haid? Bagaimana hukum suami yang melakukan jima dengan istrinya tatkala istrinya tersebut sedang haid? Di sini dirinci oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, apabila seorang muslim berkeyakinan bahwa berhubungan biologis dengan wanita atau dengan istri yang sedang haid hukumnya halal, boleh, dia keyakinannya adalah mengatakan boleh, halal, maka sungguh orang tersebut sudah dikatakan kafir dan dia murtad. Ini rincian yang pertama. Jadi kami ulangi, ini Imam Nawawi mengatakan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, bagaimana hukum orang yang atau suami yang mendatangi istrinya dalam kondisi haid, lalu kemudian dia berhubungan biologis dengan istrinya tersebut. Maka ada rincian para ulama di sini. Rincian yang pertama, kami ulangi, rincian yang pertama, jika seorang muslim berkeyakinan halal hukumnya melakukan hubungan biologis antara suami dan istri di saat istri sedang haid, maka laki-laki tersebut atau muslim tersebut dihukumi kafir dan murtad. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah sudah mengatakan haram dalam Al-Quran. Rasul sudah mengatakan haram dalam hadis. Dia datang-datang mengatakan boleh, halal kok, nggak apa-apa, nggak boleh. Nggak ada istilah kata darurat, nggak ada. Ustaz, bagaimana kalau udah darurat, udah nggak kuat atau udah apa bahasanya udah terujung atau apa, tetap tidak boleh. Tetap tidak. Kenapa? Kalau dia berkeyakinan sama-sama suaminya, yang penting yang perlu digarisbawahi adalah ketika dia berkeyakinan hukumnya boleh. Boleh, halal. Dia mengatakan halal, nggak apa-apa, ayo, diajak istrinya. Istrinya mengatakan enggak, ini haram. Tapi namanya istri kan dia nggak bisa menolak misalnya. Nah, maka istrinya tidak dikategorikan dalam rincian yang pertama ini. Tapi suaminya yang tergolong terancam kafir tadi. Baik, ada yang kedua. Rincian yang kedua. Ada seorang muslim yang melakukan hubungan biologis dengan istrinya, tapi dia tidak berkeyakinan sama sekali tentang kehalalannya. Dia tahu, dia paham betul hukumnya haram. Cuma karena dia lupa atau mungkin dia jahil atau dia khilaf juga tadi, maka hal ini dia tidak sampai dikatakan kafir. Paham ini, Bu? Nah, kalau yang kedua ini memang dia tidak tahu betul. Mungkin dia orang pelosok banget kali ya, jarang ngaji. Jadi nggak pernah membahas tentang haid itu apa, sholat nggak tahu, tata cara wudhu juga nggak tahu. Ini mungkin orang pelosok banget gitu. Nah, kalau ketika dia melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam kondisi istrinya haid, maka tidak ada hukum bagi dia. Yang menjadi masalah bagi kita adalah rincian ketiga nih. Ini yang ketiga nih. Khawatir ini terjadi gitu. Yaitu seorang muslim yang melakukan hubungan biologis dengan istrinya tatkala sedang haid, amidan, dalam kondisi sengaja. Aliman, dia tahu hukumnya. Dia tahu hukumnya ini haram. Tapi dia lakukan itu dengan istrinya dalam kondisi dia sadar. Bukan mabuk dia, bukan. Dia dalam kondisi sadar. Nggak ada orang memaksa dia. Dari atas pilihan sendiri melakukan itu.
nggak ada yang memaksa. Jadi dia amidan, sengaja melakukan itu. Aliman, dia tahu hukumnya. Mukhtaran, atas pilihannya sendiri. Maka dia jatuh kepada maksiat yang besar. Dia jatuh kepada dosa besar. Dan apa yang harus dia lakukan selain bertaubat? Bayar kafarah. Imam Syafi'i mengatakan di sini, dia termasuk dosa besar, wajib bagi dia untuk bertaubat dan diwajibkan dia membayar kafarah. Apa kafarah? Kafarah itu denda lah kalau bahasa kita. Jadi wajib suami itu membayar denda. Istrinya enggak. Yang diwajibkan di sini hanya kepada suaminya, karena istrinya kan di bawah nafkah dia. Jadi yang wajib membayar denda atas perbuatannya tadi itu, melakukan hubungan jima atau menggauli istrinya dalam kondisi istrinya haid, tahu dia hukumnya tidak boleh, sadar dia melakukan itu, maka dia harus membayar denda. Baik, ada dua pendapat di sini. Berapa jumlah dendanya? Ada yang mengatakan setengah dinar, ada yang mengatakan 1 dinar. Ada yang mengatakan bayar 1 dinar, ada yang mengatakan dendanya adalah setengah dinar. Nah, berapa 1 dinar ini? 1 dinar ini kira-kira 4 sampai 5 juta. Dendanya 4 sampai 5 juta. Lumayan ini. Lumayan, 4 sampai 5 juta. Ada yang mengatakan nggak sampai 1 dinar, tapi setengah dinar. Setengah dinar itu ya sekitar 2,5 juta lah. 2,5 juta. Ada para ulama mengatakan dia dirinci. Jadi kapan si suami itu menggauli istrinya? Kalau si suami itu menggauli istrinya di awal-awal haid, di awal-awal istrinya haid, baru hari pertama hari kedua, udah nggak kuat dia, udah nggak sabar. Maka dia wajib membayar denda sekitar setengah dinarnya. 1 dinar. 1 dinar. Kapan seorang suami itu wajib membayar setengah dinar? Tatkala dia menggauli istrinya di akhir-akhir. Di akhir-akhir, udah tinggal paling sehari lagi, tinggal besok suci itu istrinya. Tapi dia datangi istrinya di hari ini, maka dia membayar denda tadi sebesar setengah dinar. Itu rincian-rincian para ulama terkait dengan denda bagi mereka-mereka yang menggauli istri tatkala sedang haid. Baik, kita masuk masalah istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah itu adalah darah yang keluar pada wanita yang waktunya selain waktu haid dan bukan juga waktu nifas. Jadi darah tiba-tiba keluar begitu saja. Bukan dia darah haid, juga bukan darah nifas. Kalau darah haid itu kan setiap bulan wanita terbiasa ya keluar darah tersebut. Nah, kalau istihadah itu enggak. Istihadah itu bukan darah haid. Bisa jadi darah istihadah itu keluar bersambung, nyambung nih dengan darah haid. Bisa jadi. Nah, itu makanya perlu ilmu kita mengetahui mana darah haid, mana darah istihadah. Tatkala darah istihadah itu nyambung dengan masa haid kita gitu. Baik. Para hadirin akan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini penjelasan para ulama mengatakan fa in kana al-awwal fawadih. Adapun kalau darah istihadah itu keluar di selain masa haid dan selain masa nifas, itu udah jelas lah. Jelas, kita tahu ini darah istihadah. Kenapa dia keluarnya di luar dari kebiasaan kita sedang haidnya dan nifas. Itu udah mudah kita membedakannya. Nah, bagaimana kalau kondisinya darah istihadah itu keluar nyambung nih dengan darah haid gitu. Kita biasanya haid itu 7 hari. Hari ke-8 keluar, 9, 10, 11, 12 sampai hari ke-15 keluar terus. Bahkan sampai hari 20 enggak berhenti-berhenti darahnya. Ini kan susah bagi kita membedakannya. Sampai mana nih darah haidnya? Ini darah yang selanjutnya ini kapan dihitung darah istihadahnya? Nah, ini yang jadi masalah. Baik, kita akan bacakan di sini. Fa in kanat al-mar'atu mu'tadatan fama zada ala 'adatiha fa huwa istihadah. Jadi caranya untuk membedakannya adalah dihukumi pada hukum kebiasaan aja.
kebiasaan ibu-ibu misalnya setiap bulan itu berapa hari sih haidnya? Misalnya setiap bulan itu masa haidnya 7 hari. Berarti hari ke-8 itu sudah dihukumi adalah darah istihadah. Itu cara pertama. Paham ini cara pertama, cara membedakannya darah istihadah dengan haid? Paham? Jadi dihukumi dengan kebiasaan. Kebiasaan ibu-ibu misalnya dalam sebulan itu berapa? 5 hari. Ya berarti hari ke-6-nya itu terus keluar darahnya, ke-7 keluar 8, 9, 10. Maka dari hari ke-6 sampai seterusnya ini terhitung darah istihadah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Habibah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ummu Habibah, "Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, summa ightasili wa salli." Kata Rasulullah, udah, wahai Ummu Habibah, umkusi, berhenti sejenak sesuai kadar di mana engkau biasa masa haidnya berapa hari kadarnya. Udah, tahan sekitar sekian hari itu, maka sekitar sekian hari yang kebiasaan masa haidmu itu adalah masa haid. 7 hari, 5 hari, berapa hari, udah. Itu saja jadi patokannya. Summa ightasili, udah lanjut kemudian setelah itu mandi dan sholat. Mandi dan sholat. Berarti darah yang keluar setelahnya itu dihukumi dengan darah istihadah. Baik, ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini bagi mereka-mereka yang sudah memiliki ilmu tentang dua darah tersebut, dua jenis darah itu. Dia bisa membedakan darah haid dan darah istihadah itu. Kalau darah haid dia bedakan sedikit agak hitam, pekat, kemudian baunya beda. Nah, kalau darah istihadah itu dia darahnya agak bersih, lebih bersih daripada darah haid. Nah, kalau dia bisa membedakannya, dia bedakan ini darah haid. Kemudian besok keluar lagi darah, ini masih haid. Besok masih keluar lagi darah, ini masih haid. Keluar lagi darah yang berikutnya, ini istihadah. Dia tahu, bisa membedakan dua jenis darah tersebut. Maka kalau dia kondisinya seperti ini, dia berilmu, dia punya ilmu untuk membedakan itu, maka dia tidak boleh berpatokan tadi dengan masa haid yang biasa dia terjadi padanya. Jadi dia harus menggunakan ilmu untuk membedakan itu. Bisa jadi masa haidnya dia tidak teratur. Bulan ini 5 hari. Bulan kemarin 7 hari. Bulan kemarinnya lagi 4 hari. Ada perempuan atau wanita seperti itu. Masa haidnya tidak teratur. Maka dia harus butuh kondisi yang kedua ini untuk bisa membedakan dua jenis darah tersebut. Ketika dia melihat jenis darah itu sudah berubah, tidak lagi seperti jenis darah haid, maka dia menghukumi darah yang keluar seterusnya adalah darah istihadah. Baik, hal itu diucapkan oleh Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Kata Rasul SAW, "Iza kana damul haid fa innahu aswad." Jadi kalau darah haid itu, dia sifat darahnya lebih hitam. Lebih hitam, kotor sekali dia, lebih kotor. Dan itu diketahui. Fa amsiki anis salah. Jangan sholat dulu, kata Rasulullah. Fa iza kana al-akhar, kalau memang nanti keluar darah setelahnya lagi, dia tidak terlalu hitam, beda darahnya. Fatawadda'i fa innama huwa irkun. Maka berwuduklah, bersucilah. Karena darah yang keluar itu adalah irkun. Irkun itu darah kotor. Darah kotor. Karena ada irkun itu kayak ada saraf atau urat yang terputus. Jadi Allah alam bisawab, penjelasan dari para ulama itu kenapa darah istihadah itu keluar, bahkan banyak keluarnya. Itu diantara sebabnya karena ada urat sarafnya atau apa, atau itu. Ini urat ya. Urat nadi. Mungkin di bagian perut juga ada, itu terputus. Sebab dari terputus itu darah jadinya mengalir terus. Jadi sebenarnya itu darah bersih, lebih bersih daripada darah haid. Bisa sebenarnya dibedakan. Maka ketika darah itu sudah berbeda keluarnya, tidak lagi persis sama seperti darah haid, maka dia tetap harus mengerjakan salat, berpuasa. Baik. Fa in balagat mustahadatan wa la tastati' at-tamyiz raja'at ila ghalibil 'ada nisa'iha.
Nah bagaimana kalau dia ini orang baru banget gitu. Orang baru, awal-awal dia baru ya masih gadis ya. Baru itu pertama sekali dia mengalami masa haid. Qadarullah juga keluar darah istihadahnya. Kalau mau dihukumi dengan kebiasaan, dia belum biasa, ya kan? Kalau dikatakan cara membedakannya dengan ilmu tadi, dia juga masih orang baru sekali gitu. Belum bisa membedakan karena dia belum pernah melihat darah haid seperti apa. Nah, maka ada cara yang ketiga. Ini orang baru ya. Cara yang ketiga itu adalah dihukumi dengan umumnya perempuan-perempuan di sekitarnya. Jadi menghukuminya dengan cara apa? Dengan cara bertanya kepada perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Jadi pasaran lah. Pasaran sih kalau wanita-wanita yang ada di sekitarnya, tetangganya, terutama ibunya dulu, kakaknya, kemudian bibinya, itu ditanyakan masa haid mereka itu berapa. Ada yang 5 hari Ustaz, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Berarti ambil yang 6 hari. 6 hari. Berarti hari ke-7, hari ke-8 itu dianggap sebagai darah istihadah bagi wanita yang baru saja mengalami masa haid ini. Baik, paham ini yang ketiga? Jadi cara menghukuminya adalah sesuai dengan kondisi wanita-wanita yang ada di sekitar si perempuan tersebut. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan mustahadah ini, wanita yang istihadah, la yahrum 'alal mustahadah syai'un mimma yahrumu bil haid. Jadi tidak haram bagi wanita yang istihadah apa yang diharamkan bagi wanita haid. Apa yang diharamkan bagi wanita haid? Salat, puasa, jima dengan pasangannya. Nah, kalau istihadah enggak. Hukum-hukum ini tidak berlaku bagi mereka. Illa annahu yalzamul wudu. Tapi memang dilazimkan, wajib bagi dia untuk berwudu setiap salat. Setiap salat berwudu, setiap salat berwudu. Ustaz, saya belum batal. Antara maghrib ke isya ini, antara maghrib ke isya belum batal wudunya. Tapi dia sedang istihadah. Walaupun dia belum, mohon maaf, belum buang air, belum buang angin misalnya. Tidak ada tanda-tanda yang membatalkan wudunya. Tapi dia dalam kondisi istihadah ketika itu, maka dia berkewajiban untuk tetap harus berwudu ketika ingin mengerjakan sholat isyanya. Paham ini? Jadi darah yang keluar, darah istihadah itu seakan-akan posisinya sama seperti hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Baik. Hal ini disebutkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaish, summa tawadda'i li kulli salah. Kemudian berwuduklah kamu setiap kali ingin mengerjakan salat. Ustaz, kalau sedang mengerjakan salat lalu kemudian darah itu mengalir keluar, batal enggak salatnya? Hah? Enggak. Dia enggak batal. Jadi tidak perlu lagi menoleh setelah kita berwuduk nih. Ada wanita yang sedang istihadah, dia sudah berwuduk sebelum sholat. Habis berwuduk, baru saja berwuduk, mengalir lagi keluarnya. Dia tidak perlu lagi mengulangi wuduknya. Dia lanjutkan saja sholatnya. Ataupun mungkin darah itu keluar di saat dia sholat. Allahu Akbar. Dan terasa, mengalirnya itu keluar terasa. Maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya, dia lanjutkan saja sholatnya. Karena dia dalam kondisi istihadah. Wanita yang sedang istihadah, dia mendapatkan uzur. Ada keringanan baginya, sesuatu yang keluar, darah tadi, yang keluar dari, mohon maaf kemaluannya itu tidak dapat membatalkan wudunya. Baik, wa yusannu lahal ghuslu li kulli salatin kama marra fil ightisal al mustahabbah. Tapi dia disunahkan untuk mandi setiap kali mengerjakan salat. Sebagaimana yang pernah kita bahas tentang kapan seorang itu sunnah hukumnya bagi dia untuk mandi. Mandi di sini sama seperti mandi wajib ya. Sama seperti mandi besar. Jadi sunnah bagi mereka setiap kali sholat mandi. Mau sholat zuhur, mandi. Nanti asar, mandi lagi. Maghrib, mandi lagi. Dan seterusnya. 5 kali. 5 kali. Sunnah, tapi sunnah ya. Sunnah. Hukumnya sekedar sunnah. Pernah kan kita sudah bahas itu? Pernah.
Bersih, lebih bersih. Tapi pilek juga ya. Pakai air hangat biar lebih segar. Baik, kita masuk kepada kitabus shalah.